Coba deh, kita lihat sekeliling kita. Rasanya dunia ini sering banget ya mengukur sukses itu dari apa yang kelihatan. Punya rumah besar, mobil keren, atau saldo rekening yang angkanya banyak. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan nanya ke diri sendiri, apa benar ini yang namanya kekayaan? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar sebuah gagasan yang sebenarnya sudah kuno, tapi relevan banget sampai sekarang. Kekayaan sejati itu bukan soal apa yang kita punya, tapi soal apa yang ada di dalam hati kita. Ini dia nih pertanyaannya. Pertanyaan yang mungkin jujur aja pernah mampir di benak kita semua, walaupun mungkin nggak kita ucapin keras-keras. Pertanyaan ini seolah-olah menantang semua definisi sukses yang selama ini kita tahu. Coba bayangin, kalau kita berhasil dapat semua yang dunia tawarkan, tapi di dalam sini rasanya hampa, kosong, terus apa gunanya semua itu? Dan ide ini tuh bukan hal baru loh. Kutipan ini diucapkan hampir 2000 tahun yang lalu. Ini jadi pengingat abadi buat kita bahwa harta kita yang paling berharga, yaitu jiwa kita, esensi diri kita, itu nggak bisa ditukar dengan semua harta di dunia ini. Oke, yuk kita bedah dulu bagian pertamanya. Paradoks ini kelihatan kaya di luar, tapi ternyata di dalam terasa kosong. Kenapa sih kelimpahan materi yang kita kejar-kejar seringkali malah gagal mengisi kekosongan yang kita rasakan? Nah, akar masalahnya itu sering banget ketamakan. Tapi, ini bukan sekedar pengen punya barang lebih banyak ya, ini lebih dalam dari itu. Ini adalah sebuah keyakinan yang keliru bahwa nilai hidup dan rasa aman kita itu datangnya dari harta benda. Ada sebuah peringatan kuno yang bilang kalau hidup sejati itu nggak ditemukan dalam kelimpahan materi. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua realitas yang anehnya sering jalan bareng. Di luar, kelihatannya semua simbol kesuksesan ada. Rekening gendut, gaya hidup mewah, punya ini itu. Tapi di dalam, ceritanya seringkali beda banget. Hati yang gak pernah merasa cukup, pikiran yang cemas melulu, dan ketakutan terus-menerus bakal kehilangan semuanya. Kelihatan kaya, tapi hati miskin. Dan masalahnya jadi makin dalam lagi. Kalau kekayaan materi itu justru bikin kita ngerasa nggak butuh Tuhan lagi. Nah, disinilah tragedi kemiskinan rohani terjadi. Seseorang bisa punya aset di mana-mana, tapi jiwanya bangkrut total. Ada satu kutipan yang nusuk banget dari kitab Wahyu. Ini ditujukan buat sebuah komunitas di zaman dulu di kota Laodikia, kota yang makmur banget. Secara materi, mereka ngerasa punya segalanya. Mereka bilang, aku nggak butuh apa-apa lagi. Tapi kalau dilihat dari kacamata spiritual, kenyataannya jauh panggang dari api. Ini dia nih ilusi tragis yang mereka alami. Persepsi mereka tentang diri sendiri, aku ini kaya. Tapi realitas rohaninya, kamu itu melarat dan malang. Persepsi mereka, aku nggak butuh apa-apa. Realitas rohaninya, kamu itu buta dan telanjang. Kelihatan kan betapa dalamnya jurang antara citra diri mereka dengan kondisi jiwa mereka yang sebenarnya. So intinya tuh di sini, kemiskinan rohani itu terjadi persis di momen kita merasa udah cukup dengan diri sendiri, saat kita merasa udah nggak butuh Tuhan lagi dalam hidup. Justru rasa sok mandiri inilah yang sebenarnya jadi tanda kemiskinan yang paling parah. Oke, kalau harta benda bukan jawabannya, terus apa dong? Sekarang kita coba geser ya dari masalah ke solusi. Sebenarnya hati yang benar-benar kaya itu kayak gimana sih bentuknya? Yuk, kita temukan esensi dari kemakmuran batin yang gak goyah sama harta. Nah, ini dia kuncinya. Keuntungan besar atau kekayaan sejati itu datang dari kombinasi dua hal, ibadah atau kehidupan yang benar yang digabungin sama rasa cukup. Ini bukan berarti kita nggak boleh punya apa-apa ya, tapi artinya kita merasa puas dan bersyukur dengan apapun yang Tuhan kasih. Terus gimana caranya kita tahu hati kita tuh kaya atau miskin? Coba deh kita cek ke dalam diri. Hati kita ini lebih sering diisi rasa syukur atau keluhan. Kita ini lebih gampang memberi atau nahan buat diri sendiri. Kepercayaan kita ditaruh di mana? Di pemeliharaan Tuhan atau di saldo rekening? Karena hati yang kaya itu nggak diperbudak sama hartanya. Tapi penting banget nih buat dicatat ya. Alkitab itu nggak anti sama kekayaan itu sendiri. Coba lihat deh tokoh-tokoh kayak Abraham atau Ayub. Mereka itu orang-orang yang super kaya secara materi. Bedanya apa? Hati mereka itu nempelnya sama Tuhan, bukan sama kekayaan mereka. Harta itu cuma alat, bukan tuan mereka. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu gimana caranya. Karena pada akhirnya kekayaan sejati itu adalah sesuatu yang dimulai dan dirawat dari dalam hati. Yuk kita lihat langkah-langkahnya untuk bisa membangun hidup yang nilainya abadi.
Fondasi semuanya itu dimulai dari sini. Dari apa yang disebut miskin di hadapan Allah. Sekali lagi, ini bukan soal miskin finansial ya. Ini adalah kondisi hati. Sebuah kesadaran yang mendalam banget kalau kita ini bergantung sepenuhnya sama Tuhan untuk segala sesuatu. Ini soal kerendahan hati, bukan soal kemiskinan materi. Coba bayangin deh sebuah cerita ini. Ada seorang kolektor barang antik. Rumahnya itu udah kayak museum pribadi. Isinya harta tak ternilai dari seluruh dunia. Bisa dibilang seluruh identitas dan rasa amannya itu terikat sama koleksinya itu. Terus, suatu malam, boom! Kebakaran. Apinya dengan cepat melahap habis rumahnya. Dia sih berhasil lari menyelamatkan diri, tapi ya cuma bawa badan doang. Semua yang dia kumpulin seumur hidup, semua yang dianggap paling berharga, dalam sekejap jadi abu. Cerita tadi itu benar-benar ngingetin kita sama sebuah kebenaran penting. Harta sejati adalah harta yang nggak bisa kebakar, harta yang nggak bisa dirusak ngengat atau karat, dan yang nggak bisa dicuri maling. Inilah harta yang kita kumpulin bukan di rumah, tapi di dalam hati. Jadi, gimana dong cara hidup kayak gitu? Simpelnya ada 3 langkah. Pertama, boleh punya harta, tapi jangan sampai harta yang punya kita. Kedua, kerja keras itu harus, tapi jangan sampai kehilangan iman sama Tuhan. Dan ketiga, secara sadar, pilih untuk memprioritaskan kekayaan rohani di atas status atau pencapaian dunia. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng secara pribadi. Pertanyaannya bukan seberapa kaya kita di mata dunia, tapi ini, seberapa kaya hati kita di hadapan Allah. Karena jawaban atas pertanyaan inilah yang pada akhirnya menentukan nilai hidup kita yang sebenarnya.